Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Warsiti, yang saya hormat Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana kita dapat berkumpul di ruang kelas serta sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita mengucapkan sahabat Nabi yang mulia. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang rencana tindak lanjut, yaitu rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan judul RAM, Robbani Aktif Movement pada Permainan Tradisional. Lanjut. Dengan latar belakang peserta didik memerlukan permainan yang bisa mereka mainkan setiap harinya di sekolah. Di sekolah setiap jam istirahat berlangsung, tidak semua peserta didik dapat menggunakan lapangan untuk bermain, dikarenakan masih didominasi oleh peserta didik yang lebih sering memainkan permainan sepak bola. Sebagian besar peserta didik juga ingin melakukan permainan di lapangan ketika jam istirahat. Di sekolah sendiri memiliki lahan yang cukup untuk melakukan kegiatan permainan tradisional. Dalam hal ini, kolaborasi antara proyek tema dengan tema kearifan lokal dengan mapel PJOK untuk kegiatan bersama dalam program Robbani Active Movement untuk meningkatkan kualitas gerak melalui permainan tradisional. Peserta didik memiliki antusias bergerak yang cukup besar, perlu wadah untuk menuangkan energi mereka melalui permainan tradisional grup. Bukan saja diharapkan peserta didik bisa melakukan kegiatan permainan tradisional secara berkelanjutan dan terampil, maka perlu adanya program pendukung yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, di sini banyak anak-anak yang melupakan permainan tradisional dan kalah dengan permainan modern atau bahkan gadget. Jadi saya di sini ingin membuat program tentang mengenalkan permainan tradisional. Lanjut. Tujuan program. Program ini bertujuan untuk mengenalkan permainan tradisional. Dua, program ini dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi murid. Tiga, melalui permainan tradisional, murid dapat belajar tentang kerjasama, strategi, dan sportivitas. Empat, permainan ini juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif murid. Lanjut. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui kebermanfaatan atau manfaat melakukan aktivitas gerak melalui permainan tradisional. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan latihan bersama, menyusun strategi dan tim kelasnya dengan tim kelasnya. Kemudian peserta didik mampu menyikapi ketika menang atau kalah dalam menghadapi pertandingan. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan motorik melalui permainan tradisional. Selanjutnya, peserta didik membuat poster tentang asal-usul permainan tradisional. Peserta didik membuat poster tentang peraturan permainan tradisional.
Pengenalan nilai-nilai sportivitas menjelaskan bahwa menang atau kalah adalah bagian dari proses belajar dan yang terpenting adalah usaha dan kerjasama. Peserta didik melakukan permainan tradisional gugak sodor. Yang terakhir, kompetisi antar kelas. Lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini kegiatan ini dilakukan memanfaatkan waktu istirahat. Program ini dilakukan oleh kelas 4 sampai kelas 6 atau kelas atas. Program dilaksanakan setiap hari Selasa sampai Kamis di jam istirahat pertama. Dalam hal ini, guru PJK berkolaborasi dengan wali kelas terkait pemahaman dalam memanfaatkan waktu istirahat di sekolah. Lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab, sebagai aset politik, penentu program dapat dukungan dan dilaksanakan. Guru itu sebagai fasilitator program, pendamping program, supervisor atau konsultan program, mengembangkan kapasitas kompetensi guru. Siswa itu untuk mengasah inisiatif dan partisipasi program, melatih kemampuan keterampilan, melatih kerjasama tim. Komite sekolah itu memberikan dukungan terkait pelaksanaan program. Lapangan sebagai sarana utama untuk bermain gugak sodor. Mading sebagai papan informasi terkait pemahaman tentang permainan tradisional gugak sodor. Lanjut. Rencana evaluasi, refleksi dan umpan balik. Nah, ini rencananya akan dilaksanakan setelah kegiatan itu dilaksanakan. Jadi setelah kegiatan kita akan melaksanakan evaluasi dan refleksi dan umpan balik antara guru dengan peserta didik. Lanjut. Kemungkinan tantangan yang dihadapi adalah penggunaan lapangan yang bersamaan dan timbul persaingan antar kelas. Solusi yang bisa dilakukan yaitu pembuatan jadwal pemakaian lapangan dan memberikan motivasi atau nasihat terhadap pentingnya menghargai orang lain. Lanjut. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu Guru untuk saya dalam menindaklanjuti program ini. Kurangnya bagaimana atau harusnya bagaimana yang baik itu. Dokter Enden? Tapi untuk program berarti sudah disetujui para wali kelas atau guru-guru yang mengajar. Berarti nanti mohon kerjasamanya untuk melakukan program tersebut. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.